Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini, kami kelompok 8 akan menganalisis manajemen di perusahaan migas yaitu Petronas. Kelompok 8 sendiri itu terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri Heriadi, kemudian ada Intan, ada Cika Cipita Vesia, ada Ahmad Dhani, dan juga ada Yesiel Andrew. Petronas merupakan singkatan dari Petroleum Nasional Berhad yang merupakan perusahaan multinasional perminyakan yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia yang didirikan pada 17 Agustus 1965. Next. Visi. Petronas berkomitmen untuk memaksimalkan model bisnis terintegrasi, memenuhi kebutuhan energi negara, memastikan solusi energi yang lebih bersih, dan ingin mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2050. Next. Misinya sendiri terdapat 5, yaitu energi dan penyelesaian progresif, kemudian membina kemitraan, memperkaya kehidupan menginspirasi bakat, lalu memperkaya kehidupan membina komunitas, dan masa depan berkelanjutan. Next. Nilai-nilai inti perusahaan. Yang pertama, menciptakan nilai yang berkelanjutan. Petronas bertujuan untuk mendorong penciptaan nilai bisnis jangka panjang. Kedua, menjaga lingkungan untuk secara kolaboratif mengurangi dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga, dampak sosial positif untuk menciptakan aliansi positif. Dan yang terakhir, tata kelola yang bertanggung jawab untuk menjaga komitmen organisasi. Next. Strategi utama Petronas meliputi beberapa fokus kunci. Yang pertama, strategi peralihan tenaga dan keberlanjutan, termasuk ESG, Environment, Social Governance, dan CCUS. Kedua, strategi pertumbuhan 3 cabang atau Three Branch Growth Strategy, yaitu bisnis inti minyak dan gas hulu. Next. Strategi yang ketiga yaitu digitalisasi dan inovasi teknologi. Petronas mengadopsi transformasi digital. Kemudian yang keempat, fokus pada tata kelola dan dampak sosial. Selain aspek lingkungan, Petronas juga menitik beratkan pada tanggung jawab sosial. Next. Selanjutnya yaitu adaptasi Petronas terhadap industri. Yaitu yang pertama, strategi peralihan tenaga dan pertumbuhan diversifikasi. Petronas berfokus pada pengurangan emisi karbon dan transisi energi melalui teknologi seperti CCUS serta memperkuat bisnis inti migas sambil mendiversifikasi usaha dan memperluas ekspansi geografis untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Yang kedua yaitu digitalisasi dan komitmen terhadap tata kelola ESG. Transformasi digital diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, struktur organisasi dari perusahaan Petronas itu sendiri bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, jenis organisasi. Jenis organisasi dari Petronas termasuk dalam struktur organisasi matriks karena kompleksitas operasionalnya yang mencakup berbagai sektor dan wilayah geografis. Petronas menghadapi tantangan dalam menangani proyek besar seperti eksplorasi minyak dan gas, produksi LNG, serta pengembangan energi terbarukan. Eh, Petronas mengoptimalkan sumber daya, mempercepat mengambil keputusan, serta beradaptasi lebih efektif terhadap dinamika industri energi. Yang selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Dari struktur organisasi yang sebelumnya telah diperlihatkan, ada beberapa tanggung jawabnya, yaitu chairman untuk mengawasi arah strategis dan kebijakan perusahaan, lalu ada CEO untuk memimpin operasional harian, lalu ada direktur 1-4 yang memimpin masing-masing fungsi divisi di bawah arahan CEO, lalu ada senior vice president untuk pengembangan bisnis, keuangan, dan risiko perusahaan, lalu ada senior general manager PIC operation and complex management untuk mengelola operasi fasilitas produksi, dan ada senior general manager head of plan untuk memimpin pengelolaan harian pabrik untuk memastikan produksi optimal. Lalu selanjutnya ada General Manager HSE untuk menjamin keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Lalu ada General Manager Human Resource untuk mengelola sumber daya manusianya. Lalu ada General Manager Transformation and Intervention untuk menangani program perubahan. Lalu ada General Counsel Legal PIC untuk memberikan dukungan dan perlindungan hukum. Dan yang terakhir ada Senior Manager Group Security Governance untuk mengelola keamanan perusahaan, termasuk keamanan fisik dan informasi. Lalu ada mengenai analisis struktur dari organisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa struktur fungsionalnya itu terpusat, dan di mana setiap fungsi dikendalikan secara terpusat yang mampu memberikan konsistensi dalam standar operasi dan efisiensi biaya.
Lalu juga ditunjukkan ada kolaborasi lintas fungsi untuk mendorong kerjasama lintas divisi yang mampu meningkatkan inovasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Lalu ada juga adaptasi terhadap perubahan industri, yang dimana Petronas ini membentuk unit-unit baru seperti New Energy Division yang memungkinkan Petronas untuk tetap relevan di industri energi masa depan untuk mengantisipasi transisi energi dan perubahan global. Lalu, dengan adanya struktur organisasi seperti itu merupakan dukungan terhadap operasi bisnis yang mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan mengoptimalkan operasi hulu. Selanjutnya, Petronas sendiri memiliki 3 bentuk perencanaan, yaitu dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri, Petronas membatasi emisi gas rumah kaca sebesar 49,5 juta ton pada 2024 dan mengurangi emisi metana sebesar 50% pada 2025. Untuk jangka menengahnya, Petronas mengurangi emisi GHG sebesar 25% pada 2030, mengurangi emisi gas metana pada aset operasional sebesar 70%, mengurangi emisi metana seluruh sektor gas alam Malaysia sebesar 50%, dan alokasi belanja modal sebesar 20% untuk dekarbonisasi. Sedangkan untuk jangka panjangnya, Petronas berkomitmen untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada tahun 2025 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Petronas Pathway to Net Zero Carbon Emissions 2050. Untuk fungsi controllingnya, Petronas menggunakan framework ERM yang dimana di sini tuh Petronas mengidentifikasi, memonitor semua jenis risiko dan semua jenis risiko dipetakan, dinilai dan dipantau secara berkala. Kemudian ada fungsi controlling memakai crisis management framework yang dimana Petronas menggunakan CM framework ini untuk mengendalikan dan merespons krisis agar dampaknya terhadap people, environment, assets, dan reputation bisa dioptimalkan. Next lagi, itu juga ada beberapa risk management yang sudah tertampil di slide. Kemudian ada juga next key performance indicators yang dimana KPI menggunakan ini untuk mengontrol apakah pencapaian perusahaan sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya serta memantau kemajuan dan memberikan evaluasi. Selanjutnya adalah tantangan globalisasi yang dirasakan oleh Petronas. Yang pertama adalah persaingan global. Tentu saja globalisasi membuat Petronas menghadapi persaingan lebih ketat, baik dari pasar domestik maupun internasional. Dan yang kedua adalah resiko transfer teknologi. Petronas mentransfer teknologi, eksplorasi, dan produksi ke Sudan untuk membantu negara tersebut mengembangkan sektor minyak dan gasnya. Namun ini bisa menjadi pedang bermata dua karena Petronas bisa mengalami kerugian karena Sudan tidak memerlukan Petronas lagi untuk memasok teknologi. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya alam domestik. Selanjutnya ada risiko brain drain. Globalisasi memungkinkan Petronas untuk merekrut talentat dari berbagai negara dengan membuka operasi internasional, namun hal ini juga membawa risiko brain drain, yaitu kehilangan pekerja terampil yang memilih bekerja di negara lain. Terus yang terakhir adalah resiko politik dan ekonomi negara lain. Petronas beroperasi di negara-negara yang seringkali terjadi konflik. Kemudian ini sangat berisiko bagi operasi Petronas sendiri karena bisa mengubah regulasi kemudian mengancam keamanan aset. Selanjutnya bagaimana Petronas merespon tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah adanya ekspansi bisnis dan kemitraan strategi. Dalam ekspansi globalnya, Petronas membuka operasi di negara-negara seperti Iran, Myanmar, dan Kuba. Kemudian Petronas juga membuka kemitraan dengan China National Oil Corp dan Total Final F. Yang kedua adalah membangun citra di era energi terbarukan dan NZE. Kemudian yang ketiga adalah next. Yang ketiga adalah diversifikasi produk. Petronas mendiversifikasi bisnisnya dengan memperluas Petronas Lubricants Internasional sejak 2008, kemudian mengembangkan usaha koperasi Kopetro sejak 1990-an, kemudian membangun proyek Rapid melalui Petronas Chemicals Group sejak 2012, dan membentuk joint venture dengan Eni pada 2023, kemudian juga mengembangkan produk energi bersih lewat Petronas Hidrogen 2023 sampai 2024. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat posisi di pasar global dan menyesuaikan diri dengan tren energi masa depan. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk analisis dari perusahaan Petronas sendiri. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.